Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi ITB Yadika Pasuruan akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah pengolahan citra digital yang diajarkan oleh Bapak Alimin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Niki Nastiti Farhadevi, yang kedua ada Winda Nabil Afaf. Jurnal yang akan kami review yaitu yang pertama ada implementasi citra digital dalam klasifikasi jenis buah anggur dengan algoritma KNN dan data augmentasi. Yang kedua yaitu pemrograman citra pada GUI menggunakan metode Event Driven Programming. Untuk jurnal pertama yaitu implementasi citra digital dalam klasifikasi jenis buah anggur dengan algoritma KNN dan data augmentasi akan saya jelaskan. Untuk yang pertama ada abstrak. Pengembangan media pembelajaran berbasis citra digital untuk pembelajaran geografis batu atau tanah merupakan alat untuk kegiatan pembelajaran agar mahasiswa lebih mudah memahami, tidak monoton, sehingga diharapkan lebih inovatif dalam mengemas materi pelajaran yang menarik dengan teknologi digital. Untuk menghasilkan media pembelajaran tersebut, peneliti melakukan pengembangan menggunakan bahasa pemrograman Delphi dan pada proses contrast stretching yang dapat mengolah data antara lain menyimpan, mengupdate materi, hapus dan load citra berupa image dalam bentuk bitmap agar tersimpan ke dalam database data testing. Yang kedua itu metode penelitian. Algoritma KNN bekerja dengan menggunakan K tetangga terdekat ke titik data tertentu berdasarkan metrik jarak seperti jarak Euclidean, kelas atau nilai titik. Data kemudian ditentukan oleh suara terbanyak atau rata-rata dari K tetangga. Algoritma ini biasanya digunakan untuk sistem rekomendasi sederhana, pengenalan pola, penambangan data, prediksi pasar keuangan, deteksi intrusi, dan banyak lagi. HeliCypher merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan matriks sebagai kunci enkripsi dan dekripsi serta modul aritmatika. Ini adalah algoritma kriptografi klasik yang sulit dipecahkan, tetapi dapat dengan mudah dipecah jika kriptanalis memiliki potongan ciphertext dan plaintext. Hasil dan pembahasan. Penelitian dilakukan untuk mengklasifikasikan buah anggur berdasarkan jenisnya dengan menggunakan algoritma KNN. Dataset yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari berbagai sumber. Namun hasilnya menunjukkan bahwa dataset yang dikumpulkan kurang bervariasi. Oleh karena itu, augmentasi data dilakukan dengan cara memotong gambar menjadi beberapa bagian dan memasukkannya menjadi 200 kali 200. Data yang diperbesar kemudian diterapkan secara acak dengan berbagai teknik seperti random flip, random crop, random rotasi, random resize crop, random shear, random affine, pemotongan tengah acak, dan kecerahan jitter acak. Gambar yang telah disegmentasikan kemudian diolah menggunakan MATLAB dengan Graphical User Interface atau yang biasa disebut dengan GUI untuk mengekstraksikan fitur dan mengidentifikasikan buah anggur. Keakuratan model klasifikasi dievaluasi menggunakan algoritma KNN dan diperoleh sebesar 80,98%. Untuk jurnal kedua akan direview oleh teman saya yang bernama Niki Nastiti. Kepada Niki Nastiti, saya persilahkan. Pemrograman citra pada GUI menggunakan metode Event Driven Programming. Abstrak. Pemrograman berbasis grafis, Graphical User Interface atau GUI, adalah pemrograman basis desain user interface yang dilakukan di atas suatu area desain yang disebut from.
disebut juga pemrograman visual. Pemrograman visual adalah pemrograman di mana programmer menggunakan tool yang menyebabkan kode program tidak perlu lagi ditulis dengan mengetik kode, melainkan dilakukan secara visual dengan drag dan drop komponen-komponennya, sehingga programmer tidak perlu menuliskan kode program sama sekali. Metode penelitian. Pemrograman berbasis grafis menggunakan tool GUI editor yang memiliki Integrated Development Environment (IDE) yang relatif lebih mudah dilihat secara visual dan memudahkan desain pada pemrogramnya. Bahasa pemrograman visual menyediakan tool terintegrasi. Programmer dapat mengkomplikasi dan menjalankan main debug, melakukan koneksi dengan basis data, dan sebagainya. Pemrograman visual menggunakan berbagai komponen siap pakai, baik yang gratis atau berbayar, yang sangat membantu programmer saat membangun aplikasi skala besar. Hasil penelitian, event-driven programming memiliki ciri khas, tidak bisa memprediksi waktu suatu peristiwa yang dibangkitkan oleh pengguna. Misalnya, program tidak dapat memprediksi kapan seorang pengguna akan mengklik sebuah tombol, sehingga program berjalan sebagai fungsi utama, main. Antarmuka program aplikasi akan menunggu kejadian yang dibangkitkan oleh pengguna, sehingga jika kejadian tersebut benar-benar muncul, maka program akan menjalankan komputasi yang sesuai. Terima kasih.